Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini seperti biasa aku mau masak-masak untuk menu MPASI Baby Briel usia 18 bulan. Di sini aku kasih boosternya dia yaitu santan sebagai lemak tambahan. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, di sini aku juga mau tambahkan makaroni dan juga satu ayam potong. Untuk ayam potongnya ini yang bagian sayap gitu ya dan menuju ke dada. Nah, di sini juga ada tempe sebagai protein nabati. Kemudian di sini juga aku tambahkan bumbu-bumbu aromatik. Teman-teman, untuk makaroninya yang aku pilih ini ada dua jenis ya dari bentuknya, ada yang keriting-keriting dan ada yang biasa gitu. Tapi nggak apa-apa, apapun yang ada itu bisa digunakan ya untuk pelengkapnya. Dan di sini aku pakai daun sop. Sebenarnya mau pakai daun bawang, tapi karena berhubung daun bawang stok aku di kulkas lagi nggak ada, jadi untuk hijau-hijaunya nggak apa-apa lah aku tambahin daun seledri dan ternyata Baby Briel suka. Terus aku tambahkan kubis gitu ya. Kubisnya juga aku nggak banyak banget, ada sekitar 2 lembar gitu. Dan di sini aku tambahin serai sebagai bumbunya juga. Dan 2 bawang andalan yaitu bawang merah dan bawang putih gitu ya, atau garlicnya. Nah teman-teman atau mamis-mamis semua, gimana dari resep MPASI yang aku buat-buat sebelumnya ya? Apakah udah ada yang pernah nyoba? Terus anaknya suka nggak sih? Atau anaknya nggak suka? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk cara masaknya itu juga simpel banget. Untuk pelengkap tempenya juga aku potong-potong ya. Tempenya ini nggak aku goreng, tapi aku langsung campurkan aja dengan masak nantinya. Nah, untuk tempenya ini bisa opsional ya. Karena anak aku lebih suka tempe daripada tahu, jadi dia itu lebih sering aku masakin tempe gitu, entah digoreng atau diapain deh. Nah, untuk ayamnya ini aku ambil pisahkan untuk daerah kulitnya. Ternyata kulit dari ayam ini juga bagus ya lemaknya untuk nambah boost bayi juga. Karena Baby Briel itu dia nggak mau minum susu formula, jadi aku masih terus berupaya untuk memberikan ASI eksklusif juga sampai dia 2 tahun nanti ya, kalau sehat-sehat dan tentunya nggak ada halangan ya. Terus juga aku berupaya untuk memaksimalkan dari menu MPASI-nya dia untuk ngebooster karena dia udah nggak mau susu formula sama sekali. Jadi mau nggak mau yang harus terpenuhi gizinya itu adalah ibunya dan anaknya melalui makanan. Nah, gimana untuk makanannya ini, langsung aja aku tumis untuk bawangnya, bawang merah, bawang putih, dan ayamnya yang bagian kulit ya, sama ada sedikit potongan yang bagian yang lemak, ada lemaknya. Nah, untuk itu langsung aja aku masukkan juga untuk serainya. Tadi untuk serainya itu aku geprek dulu ya, baru aku campurkan dengan air di sini dan juga tadi minyak ditumis-tumis sebentar supaya wangi. Kemudian airnya sudah mulai mendidih, aku masukkan makaroni. Nah, ini udah kelihatan ya untuk makaroninya itu jumlahnya dan durasi masaknya itu kurang lebih aku 10-15 menit. Kemudian aku tutup dan setelah ditutup di kompor sebelahnya aku mau goreng ayam yang udah dikuliti tadi. Jadi nanti ayamnya tuh bisa disuir-suir gitu ya, Mams. Nah, ini makaroninya udah lumayan lembek dan aku tambahkan aja tempe dan juga kubisnya atau kol. Nah, diaduk-aduk kayak gini nanti sampai dia lembek gitu ya teman-teman, atau meresap. Nah, aku tambahkan butir sejumput gitu kunyitnya tuh kunyit bubuk aja yang aku pakai. Kemudian garam dan juga tadi ada kaldu jamur yang aku masukkan. Nah, kalau udah kayak gini kita sambil tunggu matang aja, tunggu lembeknya. Dan jangan lupa masukkan 2 sendok makan santan ya sebagai lemak tambahan juga dan penambah cita rasa juga untuk anak aku. Nah, terakhir aku masukkan daun salam supaya sedap dan wangi-wangi gitu. Dan Baby Briel tuh suka yang berbau rempah-rempah kayak gitu dan kuah-kuah lagi saat ini. Tapi kadang dia mau juga makan nasi goreng kayak gitu. Nah, ini aku tambahin lagi daun seledri. Seharusnya sih daun sop gitu ya, atau daun bawang. Tapi karena nggak ada jadi aku pakai ini aja. Nah, ini udah masak. Terus untuk nasinya di mangkok aku buat 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan makaroni. Nah, kalau biasanya tuh aku nggak pakai nasi lagi, tapi kali ini aku mau tambahin nasi aja deh, nggak apa-apa deh. Ada makaroni, ada nasinya juga. Terus ayam yang udah digoreng tadi udah aku angkat dan aku suwir-suwir ke bagian makannya dia. Nah, teman-teman, ini baru habis kasih mandi ya. Tadi kebetulan papinya yang kasih mandi dan aku yang pakein baju. Karena tips dari aku sebelum anak mau makan lahap gitu, dia pastikan tidur
tidurnya cukup, dan juga dia mandi dulu baru makan. Karena ada juga kan beda-beda kali ya mamis, ada yang makan dulu baru mandi, atau ada juga yang kayak ngikutin aku mandi dulu baru makan supaya segar. Terus nanti ya kalau misalnya harus ganti baju lagi ya nggak masalah sih, dan selanjutnya nanti kan dia juga sikat giginya sebelum tidur. Nah ini juga sedikit tips dari aku, baby Briel itu lagi usia 18 bulan itu lagi sulit banget ya untuk makan diam gitu. Biasanya suka lari-lari atau ke mana-mana gitu meskipun dalam rumah. Nah solusi aku kasih duduk aja di kursi tempat makan gitu kan, karena baby care kan dia udah nggak ada dan kayaknya anaknya juga udah nggak bertahan. Jadi ya udah, yang penting dia di kursi dan mau makan, dan aku usahakan untuk tidak lama-lama. Dan untuk makannya dia itu kurang lebih 10 menitan sampai 15 menit ya, pokoknya nggak lebih dari setengah jam. Dan itu aku upayakan dia itu supaya dia, entah dia sambil berdiri begini ya udah, yang penting dia tuh nggak lari-lari ya, karena dia sebentar duduk sebentar berdiri, dan itu kayak menguras emosi nggak sih, atau kewarasan mami-mami semua. Tapi nggak apa-apa, karena biasanya anak itu kan pengen makan kalau misalnya kita tuh juga tertarik gitu masakannya, sama aku temenin dia makan juga. Karena dengan aku makan itu dia menandakan kalau ini tuh waktunya jam makan, dan ini adalah waktu yang tepat untuk dia berada di meja makan sama-sama aku. Selain itu juga aku juga nggak tahan lapar ya, maklum sebagai ibu menyusui, kayaknya usia 18 bulan baby Briel tuh gampang banget nguat, semakin kuat nyusunya. Tapi sebenarnya kebutuhan ASI-nya juga nggak terlalu nomor satu gitu, tapi melalui makanan. Jadi mau nggak mau makanannya yang aku optimalkan, dan aku juga tetap memproduksi makanan yang bergizi juga untuk mensuplai kebutuhan ASI aku untuk dia kayak gitu. Nah, gimana mamis dari video ini anaknya pernah share dong gimana sih apa anaknya kalau makan tuh di usia 18 bulan atau 1 tahun ke atas atau lebih tuh suka liar nggak sih atau gimana? Ya boleh dong bagi-bagi tipsnya juga sama aku. Kalau misalnya ada yang kekurangan atau ada kesalahan atau kekeliruan, boleh ya kita sama-sama sharing. Karena di sini aku juga mendisclaimer kalau aku ini bukan ahlinya, tapi aku adalah new mommy yang terus mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan terus berusaha menjadikan channel ini bisa bermanfaat untuk mami semua. Nah kalau misalnya mamis ada pertanyaan untuk baby Briel itu makannya sehari berapa kali, karena ada yang sempat jawab, ada yang nanya juga, aku jawab di sini juga ya. Untuk makannya dia itu 3 kali, untuk snacknya itu 1 kali. Entah itu snack yang biasa aku bikin, misal kayak ada keju-kejuannya terbuat dari kentang kayak gitu, mungkin next lebih ke video itu ya. Nah terima kasih ya teman-teman udah setia nonton YouTube aku sampai sejauh ini, dan ini aku masih mau lanjut untuk mengisi perut dan masih terus menemani baby Briel. Dan lumayan ya makannya dia lumayan banyak, dan juga hampir habis meskipun tinggal 1 atau 2 suap, dan selebihnya aku yang makan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.